Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu Ketua Pengadilan Negeri yang bergabung sama kita hari ini dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang dan Bapak Kajari yang diwakili oleh Bapak Kasih Intel. Yang saya hormati, tadi juga ada dari Dandim 0307, dari Polres Kota Padang Panjang, dan rekan-rekan semua yang ikut berpartisipasi dari Padang TV juga hadir, dan Bang Nagari, dan teman-teman semua dari wartawan yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Hari ini di PDIKM kita melaksanakan pelepasan teman-teman kita yang melaksanakan Ghost Adventure yang jarak tempuhnya adalah 25 km, yang jalannya itu melibatkan Kabupaten Tanah Datar. Antara Padang Panjang nanti masuk dari Kampung Manggis, nanti keluar masuk ke Nagari Paninjauan di Kabupaten Tanah Datar, dan nanti masuk ke Bali ke Padang Panjang. Kegiatan yang kita laksanakan ini adalah kegiatan yang diusulkan oleh teman-teman kita pecinta sepeda Goes Fun Bike, dan kami menyambut baik kegiatan tersebut dan kami mensupport kegiatan dari teman-teman kita ini. Agendanya hari ini itu sudah disusun sedemikian rupa dan pesertanya alhamdulillah tadi dari Sumatera Barat dan dari luar Sumatera Barat juga ada yang bergabung, dan Jawa Barat juga ada yang bergabung, dan kami tentu sangat senang karena mereka bisa tinggal di Padang Panjang untuk 1 hari atau dua hari dan menikmati suasana alam Kota Padang Panjang dan ramah tamah dari masyarakatnya, dan nanti kita harapkan juga mereka berbelanja, membeli souvenir dan bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain bagaimana suasana di Padang Panjang, dan harapannya tentu pelaksanaan fun bike ini bisa diselenggarakan kembali di tahun ini. Mungkin di bulan Desember saya berharap panitia tadi juga berbicara menyanggupi untuk kegiatan ini berlangsung untuk 50.000 peserta. Nah itu nanti bisa ditanyakan sama teman-teman panitia dari komunitas. Teman-teman wartawan semuanya, kegiatan ini hari ini adalah kegiatan yang sangat kita tunggu-tunggu dan kita berharap akan datang lagi teman-teman dari komunitas yang lain yang akan melaksanakan kegiatan di Padang Panjang. Sedikit kami akan menyampaikan tentang kalender event di Kota Padang Panjang. Yang pertama, hari ini di bulan April kita launching Fun Bike atau Goes Adventure Padang Panjang 19 April 2026. Ini juga sekaligus berkaitan dengan Hari Kartini tanggal 21 April. Yang mana semangatnya adalah habis gelap terbitlah terang. Kami beberapa waktu lalu sebagaimana yang diketahui di bulan November ya, kita mendapatkan musibah. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini kita bangkit dan ekonomi pun bangkit, harapan kita. Kemudian insya Allah nanti di bulan Mei kita juga sudah punya agenda yang sudah dipersiapkan dan nanti bisa disampaikan oleh Kadis Pariwisata. Setiap bulannya kita sudah punya agenda yang disusun sedemikian sehingga kita akan menimbulkan multiplier effect untuk para UMKM atau para investasi di Kota Padang Panjang. Dari April sampai Desember ini sudah dirancang
dan mungkin nanti akan ada penyisipan disesuaikan dengan jadwal yang ada. Sekali lagi kami mewakili masyarakat Kota Padang Panjang mengucapkan terima kasih kepada komunitas Fun Bike atau Goes Adventure yang sudah mempercayai Kota Padang Panjang sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih berkolaborasi lagi untuk bisa menunjang para pecinta olahraga apapun itu bentuknya. Terima kasih. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin ada pertanyaan 1-2 yang mau ditanyakan, silahkan. Cukup? Oke. Saya yang memimpin pertanyaan. Iya Pak, Reno. Oke, satu untuk pertanyaan saya, apa tuh? Padang Express. Ya, silakan. Hah? Mik. Sama siapa? Oke, disampaikan dulu ini agendanya sama Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Paparan. Baik, terima kasih Pak, izin Pak Wali. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan pelepasan tadi yang memang luar biasa. Yang awalnya tadi kita targetkan 1.200, kini bisa mencapai hampir 2.000. Alhamdulillah respon dari komunitas yang ada di Sumatera Barat, Riau, Jambi, malah ada yang dari Jawa Barat. Jadi kebetulan juga tadi pesertanya salah satu dari Bupati Kampar juga ikut dalam acara ini. Jadi mungkin ada beberapa yang kami sampaikan dari menambahkan yang diinformasikan Bapak Wali Kota tadi. Kita ada hampir 35 event yang kita laksanakan mulai dari April sampai Desember. Mungkin ada beberapa yang akan saya sebutkan, yaitu ada komunitas sepeda dan gagasan ini juga bukan dari komunitas saja, jadi juga ada dari masyarakat Kota Padang Panjang sendiri. Contohnya di Kota Katia ada festival Malamang nantinya. Jadi artinya kita pelaksanaan event kali ini memang berbasis masyarakat. Jadi tidak full pemerintah daerah yang memfasilitasi, kita mensupport. Jadi dalam hal ini pemerintah yang tadinya bertujuan salah satunya Progul Wali Kota yang meningkatkan pariwisata yang bertujuan untuk ekonomi masyarakat Padang Panjang, yang itu yang akan kita laksanakan. Jadi mungkin itu saja, ada sekitar 35 event yang kita laksanakan dari bulan April sampai Desember nanti. Mungkin itu saja tambahan dari kami, dari Dinas. Kini kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Wali Kota, Pak Kadis. Untuk terkait teknis ataupun data-data yang terkait dengan event Goes Fun Adventure, mungkin dalam kesempatan ini kami juga minta kepada Pak Ketua Panitia, Pak Elmezir, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab dengan rekan-rekan media. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wali. Terima kasih. Kami dari peserta atau kami dari ketua pelaksana kegiatan Goes Fun Adventure Padang Panjang Pulih Pariwisata Bangkit ini mengucapkan terima kasih kepada peserta-peserta Goes yang telah datang ke Padang Panjang untuk melaksanakan event yang kami laksanakan. Alhamdulillah peserta sampai bendera star berkibar itu sudah mencapai 1.800 orang yang datang dari Sumbar, luar Sumbar, Riau, Jambi, dan ada yang dari Jawa Barat. Kemudian peserta itu akan bertambah terus karena ada yang belakangan datang. Jadi untuk sampai saat sekarang sudah melebihi 2.000 peserta, alhamdulillah Pak Wali. Jadi kami berterima kasih sekali dengan adanya acara ini bisa mendatangkan para
goeser-goeser ke Padang Panjang dan untuk menambah semaraknya Padang Panjang. Jadi dengan harapan kami dari panitia, mudah-mudahan acara selanjutnya untuk tahun-tahun selanjutnya bisa kita laksanakan untuk tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah. Untuk berikutnya kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak rekan-rekan media untuk menyampaikan pertanyaannya. Kita batasi 1-2 pertanyaan saja karena kita cukup ramai yang hadir. Kami persilakan kepada rekan media. Untuk pertanyaan pertama, Pak Wardi dari Padang Express. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil 3 pertanyaan aja, boleh? Izin Pak Kabit? Dibatasi saja Bang, 1-2 pertanyaan. 1-2 pertanyaan. Silakan. Ada, saya lihat 2, pertama sinergisitas OPD. Kami ingin tahu sejauh apa sinergi yang dibangun oleh Dispora dengan OPD-OPD lain, terutama dengan Dinas Perindak, tentang target upaya peningkatan pendapatan UMKM tentunya. Saya lihat juga ada di sini beberapa stand, tapi kami sangat yakin ratusan UMKM lain belum terlibat di lokasi. Tentunya ada komunikasi berbeda dengan teman-teman UMKM lainnya. Yang kedua, kalau tadi ada Pak Wali Kota menyampaikan target ke depan itu sampai di 50.000, kenapa hari ini kita hanya mencapai 2.000 saja? Mungkin terkait dengan rentang waktu persiapan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Ibu penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yanti Pak dari Radio Top FM. Tertumpang salam untuk kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sebelumnya. Mungkin kepada Pak Wali, Pak DPRD juga ada di sini. Izin Bapak bertanya, ini kan tadi Pak Kadis mengatakan adalah salah satu bentuk progol dari Pak Wali juga untuk meramaikan Padang Panjang. Mungkin ini salah satu PAD yang akan masuk ke Padang Panjang Bapak Wali, karena di tengah-tengah efisiensi kita saat ini untuk meramaikan UMKM juga masuk ke Padang Panjang. Mungkin dari DPRD nanti saya juga minta statementnya sedikit Bapak. Nah, ke depan apa yang diharapkan dengan event 35 event yang ada, kita juga mau, kami wartawan juga dilibatkan selalu Bapak. Ya, kami juga mau selain dari UMKM, kami juga wartawan dapat juga Bapak. Jadi mungkin dari Pak Wali target PAD di tengah-tengah efisiensi untuk masyarakat untuk pembangunan Padang Panjang ke depannya. Apa target? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti dari Top FM. Sudah ada 2 penanya. Kita jawab dulu, kita tanggapi dulu. Pada Bapak, silakan Pak. Pak Wali. Baik ya, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Wardi sama Bu Yanti, Top FM, Padang Express. Pertanyaannya, kenapa sekarang 2.000, kenapa nggak dibikin 50.000? Nah itulah, saya juga kepengen hari ini 50.000. Yang namanya kita membuat agenda tentu ada evaluasi. Nah hari ini tadi saya spontan saja langsung berbicara dengan panitia. Gimana kalau kita buat besok nih 50.000 peserta. Dan kita kasih depend on hadiahnya katanya. Hadiahnya kalau menarik seperti ini sekarang mungkin bisa Pak 50.000. Saya bilang kalau 50.000 nggak akan menarik sebanyak ini. Saya bilang mobil listrik aja. Nah, jadi sekaligus juga bagi teman-teman peserta dan yang hobinya bersepeda, kita
mengajak, ayo datang lagi, bikin lagi event di sini, kita akan fasilitasi sebaik-baiknya. Asalkan 50.000 peserta, insya Allah akan ada mobil listrik. Asalkan ada 50.000. Nah, kan hitung-hitungannya kan 30.000 kali 50.000 1,5 M. Kasihlah mobil listrik 600, panitia masih ada sisa 600 kan gitu kayak gitu. Nah, untuk PAD saya kembalikan pendapatan asli daerah tentu ada penambahan di sini karena teman-teman ada yang menginap di hotel, ada yang menggunakan, ada yang makannya di rumah makan, ada yang berbelanja dan sebagainya. Untuk peningkatan PAD secara langsung untuk daerah tentu tidak bisa dirasakan sehari ini, tetapi untuk dirasakan oleh masyarakat Kota Padang Panjang itu dipastikan ada terasa. Nah, kemarin tadi juga ada ditanya, ini 35 agenda, ternyata ini baru di Dinas Pariwisata. Kita punya OPD 24 dan ini akan kita kolaborasikan lagi dan kemungkinan bukan hanya 35 Ibu Yanti, kemungkinan bisa ratusan agenda yang ada di Padang Panjang. Dan kolaborasi kita memiliki tim yang super, tidak bisa bekerja sendiri. Contohnya nanti ada dari Dinas Kesehatan yang akan membuat kegiatan Halo, mungkin nanti contohnya posyandu, bagaimana posyandunya ini bisa semuanya anak-anak balita kita bisa terkontrol, terdata kesehatannya, bagaimana membuat itu semuanya anak-anak ini mau datang ke posyandu, nah ini dibuat kegiatannya. Mungkin dari Kesra keagamaannya, halo? Jadi semuanya nanti terlibat dari 24 OPD, dari pertanian, dari kesehatan, dari Kesra, dari pendidikan, itu akan ada agenda-agenda yang akan mendatangkan peserta atau orang atau tamu dari luar ke Kota Padang Panjang. Karena kita membawa visi misi kemarin janji politik yaitu menjadikan Kota Padang Panjang kota 1001 event. Jadi semua event akan kita fasilitasi, yang mana event tersebut akan memberi dampak positif bagi masyarakat kita. Seperti bulan April ini, bulan Mei, rasanya akan ada pencak silat yang akan dilaksanakan di Padang Panjang. Itu kurang lebih akan mendatangkan 1.500 peserta. Nah, itu akan tinggal di Padang Panjang 4 hari. Jadi bagi teman-teman semua, masyarakat, generasi muda, seluruh peserta yang memiliki komunitas, silakan berkomunikasi dengan pemerintah setempat, dinas setempat, untuk bisa berkolaborasi membuat kegiatan di Padang Panjang. Insya Allah kita akan kaji, fasilitasi, dan kalau memang itu berdampak positif, kita akan bantu. Rasanya udah semua. Nah, saya hari ini ingin mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh sponsor. Seperti yang dilihat pada hari ini di layar kaca kita di depan, tolong di-shoot itu para sponsor-sponsornya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Di sini ada Padang TV yang sudah hari ini ikut juga launching di Padang Panjang. Dan dari Bank Nagari, dari Yamaha ya, Yamaha, Maxim, semuanya yang hadir di situ. Nah ini. Dari Bank Nagari, sponsor kita, terima kasih, Maxim Padang Panjang, Solahat ini buat pemanas ya, air panas, nah nih, air panas ikut juga. Yamaha, Padang Panjang, Extra Joss, Polygon,
Muda Teruna, The Box Area, Pecel Lele Om Tok, PDAM Padang Panjang, Bodea, GDR Mat, Pos Indonesia, Abrofood, Toko Plastik Haji Amdi, MJ ini apa? MJ Bike, Mifan Resort and Water Park, Bedsheet, dan banyak lagi yang lain. Look Beauty Shop, Martabak Kanti, dan donatur lain yang tidak bisa disebut salah satu. Yang jelas Ibu Ketua PN tadi juga udah sumbang tapi nggak mau disebut. Pak Kajari juga tadi udah nyumbang tapi nggak mau disebut, hamba Allah aja. Jadi itulah teman-teman kita yang semuanya mensupport. Dan UMKM yang tadi di depan situ nggak ada yang nggak pecah telur, semuanya telurnya pecah. Ya cukup ya. Nah, harapannya tentu yang menyaksikan tayangan ini, sekali lagi kami pemerintah Kota Padang Panjang mengucapkan terima kasih sudah mempercayai kegiatan Fun Bike Ghost Adventure pelaksanaan tahun 2026. Semoga untuk tahun-tahun mendatang kita bisa lebih berkolaborasi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi ada pertanyaan para media ingin diminta dilibatkan. Itu sudah pasti tanpa teman-teman media, Kota Padang Panjang nanti tidak bersinar. Jadi harapannya melalui tangan-tangan, melalui pena teman-teman, Padang Panjang ini akan bangkit. Ekonomi akan tumbuh, investasi pun akan berdatangan. Tentu kerjasama, kolaborasi dengan teman-teman media ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Terima kasih. Cukup. Satu lagi dari Haji Paul, silakan. Habis Haji Paul nanti ada Ketua PWI senior kita mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan PWI yang pertama, mantan PWI yang kedua. Pertanyaan untuk Dinas Pariwisata ya Pak. Ya. Apa strategi dari Dinas Pariwisata agar event ini tidak hanya berhenti hanya sebagai agenda tahunan gitu. Bagaimana menjadikan agenda ini adalah ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Terus seandainya ini dilaksanakan tidak ada dalam setahun peningkatan signifikan pada ekonomi pariwisata, bagaimana pemerintah mau nggak mengevaluasi total pendekatan event ini? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya untuk strateginya bagaimana event ini bisa berkelanjutan. Betul Pak Haji? Tentu kita akan melihat dari komunitas ini puas apa tidak terhadap pelaksanaan di Kota Padang Panjang. Kalau mereka puas, senang, nyaman, otomatis yang diharapkan berkelanjutan itu akan tumbuh. Tetapi kalau kita masyarakat Kota Padang Panjang antipati terhadap kegiatan ini, atau nanti ada yang bilang, aduh ini macet, aduh ini segala macam, nah itu yang membuat teman-teman kita tidak nyaman. Tapi saya yakinkan kepada kita semua bahwasanya hari ini saya mewakili masyarakat sangat berbahagia karena ada event yang dilaksanakan di tengah-tengah efisiensi terhadap pemerintah Kota Padang Panjang. Cukup Pak Haji? Evaluasinya Pak. Sambil berjalan kita lihat nanti dari kegiatan hari ini ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan di pariwisata atau di dinas-dinas lain, kita jalankan dulu, nanti baru kita lihat bagaimana perjalanannya, apakah ini perlu ditambah inovasi lain atau kita tidak laksanakan untuk kedepannya. Terima kasih Pak.
Pak Datuk, Ketua PWI yang senior. Habis itu yang baru Pak. Nah, kasih yang senior dulu. Silakan Pak Datuk. Sudah cukup saya rasa itu pertanyaan teman-teman. Cukup. Sudah cukup. Nah sudah saling berkaitan semuanya. Cuma kebanggaan saya di era Pak Hendriani ini cukup banyak event-event yang digelar. Terima kasih Pak. Itu aja, mudah-mudahan kolaborasi dengan banyak komunitas-komunitas yang ada di Padang Panjang ini. Padang Panjang sesuai dengan program Pak Wali tadi, Padang Panjang bangkit. Kemudian saya juga ada harapan sedikit, khusus untuk UMKM, bagaimana kita melibatkan wilayah interland. Karena di daerah interland juga banyak produk-produk unggulan. Contoh di kampung saya kue Pak Wali, kue kering, kue basah. Saya belum melihat ada UMKM saya yang ada di sini. Saya berharap kiranya untuk event-event ke depan kita libatkan UMKM dari interland. Karena bagaimanapun sejarah Padang Panjang tidak bisa dilepas dengan interland. Itu aja harapan saya Pak Wali. Terima kasih. Terima kasih Pak Datuk, masukannya bagaimana UMKM interland baik dari Tanah Datar, Batipus Plokoto bisa bergabung juga di Kota Padang Panjang. Untuk menjawab itu saya rasa apa tuh namanya orang Minang lupa. Aduh pepatahnya tapi wak lupa lo namanya. Yang wujui apa? Yang wujui lah nama. Jadi Pak Datuk, seperti nama Pasar Pusat Padang Panjang. Itu kita rebranding namanya Pasar Pusat Padang Panjang Batipuas Sepulukoto. Artinya Padang Panjang ini membuka ruang seluas-luasnya untuk saudara-saudara kita dari interland. Apalagi dari daerah lain. Kota Padang Panjang sudah banyak suku yang ada di sini ataupun dari daerah lain, dari provinsi lain. Jadi kita sangat berharap dengan perbedaan yang sangat banyak itu menjadi kekuatan untuk Kota Padang Panjang bangkit. Kaitan dengan UMKM kita hari ini ada beberapa UMKM yang sudah disiapkan, mungkin kedepannya untuk bahan evaluasi kegiatan ini diserukan juga untuk daerah-daerah interland kita agar bisa bergabung menunjang kegiatan kita untuk event-event berikutnya. Terima kasih Pak Datuk. Silakan Pak Datuk. Baik, terima kasih Pak Wali. Pertanyaan saya cuma satu Pak Wali, dari 35 event yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai program unggulan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Yang jadi pertanyaan saya, apa upaya pemerintah daerah dari 35 event yang akan dilaksanakan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Karena begini Pak Wali, hingga saat ini hampir semua masyarakat Padang Panjang masuk dalam data kesejahteraan sosial. Betul kan Pak Narno? Ya. Jadi ini perlu jadi pertimbangan bagi kita semua, karena kalau kita mengacu pada data penduduk Kota Padang Panjang tahun 2025, jumlah penduduk Kota Padang Panjang tahun 2025 itu 68.000 sekian. Sementara saya update informasi dari Dinas Sosial melalui informasi yang disampaikan Kominfo, hingga saat ini tercatat data kesejahteraan sosial di Kota Padang Panjang itu 63.686. Nah, kan hampir semua masyarakat Padang Panjang Pak Wali. Nah, apa upaya pemerintah daerah dengan 35 event yang akan dilaksanakan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita Pak?
Mungkin demikian Pak Wali, sekali lagi dalam kesempatan ini izinkan juga saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Wali. Saya secara pribadi dan keluarga mendoakan Pak Wali semoga selalu sehat, dapat menjalankan program-program pembangunan di Kota Padang Panjang. Terima kasih Pak Wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Datuk. Iya. Terima kasih Pak Datuk untuk doanya. Bagaimana efek dari 35 event yang sudah dipersiapkan terhadap kesejahteraan masyarakat? Sebenarnya enggak 35, itu baru 35 dari Dinas Pariwisata. Kalau kita tambahkan lagi dari dinas-dinas lain, mungkin jumlahnya akan lebih banyak lagi. Tujuan dari kegiatan membuat event itu hanya satu, bagaimana ekonomi kecil ini tumbuh. Contohnya tadi yang disampaikan kuliner, segala macam, penginapan losmen itu tumbuh. Sasarannya hanya satu, itu bagaimana ekonomi tumbuh. Nah, harapannya untuk masyarakat juga sudah ada kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah ini, sudah sewajarnya pula lah masyarakat itu membuka ruang seluas-luasnya. Agar tidak orang bertanya, nanti nginepnya di mana? Nah ini kesulitan juga buat kita untuk memfasilitasi tempat tinggal. Tapi kalau di sini sudah ada seperti di Kubu Gadang, di sana sudah ada area-area rumah-rumah yang sudah bersedia untuk ditinggali oleh tamu-tamu, homestay. Nah ini sangat mendukung kegiatan pemerintah. Dan mungkin daerah-daerah lain atau rumah-rumah lain yang tidak ditempati, itu juga bisa dijadikan homestay. Dan yang disampaikan Pak Datuk tadi, data kesejahteraan 63.000 itu memang datanya memang sebanyak itu, tetapi kita tentu berharap pemerintah memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh secara mandiri. Contohnya di tahun 2027 ke depan kita akan membuat program yaitu swasembada pangan yang akan dimulai dari RT sekota Padang Panjang yang berjumlah 241 RT. Itu masing-masing RT nanti diberikan plafon anggaran sejumlah 150 juta. Nah itu dikalikan 241, itu kurang lebih 36 miliar dan itu tersebar seluruhnya di masyarakat. Jadi kita berharap nanti ada di situ yang membudidayakan ikan, gitu. Ikannya ikan yang mahal ya, jangan yang murah-murah, ikan yang bisa ada ekonomi di situ. Ada nanti telur, ayam, nah itu semua programnya sudah disusun dan kita berharap juga dukungan dari teman-teman di DPRD. Kemandirian itu harus dimulai dari rumah masing-masing, sehingga nanti mereka bisa berhemat satu hari umpamanya 100.000 karena kebutuhan harian mereka sudah di cover dari pekarangan mereka sendiri. Dikalikan 30 hari berarti 3 juta dan mudah-mudahan dari data 63.000 tersebut akan berkurang dengan sendirinya. Dan harapan kita juga karena kita sedang melakukan efisiensi dan diatur juga di undang-undang bahwasanya belanja pemerintah daerah tidak boleh melebihi, khususnya belanja pegawai tidak boleh melebihi 30%. Nah kita juga sudah mempersiapkan langkah-langkah terhadap program tersebut. Yaitu salah satunya kita membuat perusahaan daerah dan ini sudah disusun juga segala urusan administrasinya dan kita berharap ini bisa sukses tentunya dengan dukungan dari teman-teman semua. Saya berharap teman-teman wartawan, rekan-rekan wartawan bersinergi dengan pemerintah daerah menulis yang terbaiknya terhadap seluruh kegiatan pemerintah daerah. Sehingga
kota kita yang menjaga sehingga orang nanti nyaman untuk datang berkunjung dan akhirnya masyarakat kita juga yang akan menikmati. Mungkin itu Pak Datuk, terima kasih. Mantap Pak Wali. Terima kasih Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Pak Dewan silakan. Sianti ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Ibu Ketua Pengadilan, Bu Sekda, Pak Kasih, Pak Kadis, Bapak Ibu OPD yang hadir pada hari ini, dan yang saya banggakan dan saya sayangi teman-teman media, ya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama terima kasih banyak kami diberi kesempatan untuk berbicara di depan Bapak Ibu semua. Tentu apa yang telah menjadi progul, ya, program-program unggulan Wali Kota Padang Panjang, semuanya sudah melalui proses. Dan itu pada umumnya kita sudah setujui di DPRD. Artinya kita akan support semua, ya, bagaimana untuk Kota Padang Panjang jadi kota 1001 event, ya. Tentu kita akan melihat dukungan anggarannya, efeknya yang langsung terasa untuk masyarakat, ya. Tentu event-event ini yang seperti dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga pada hari ini yang mendatangkan orang luar ke Padang Panjang. Nah, harapan kita di sini ini bisa menjadi peningkatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, ya. Mulai dari UMKM, mulai dari pengusaha-pengusaha homestay, penginapan dan segala macam, ya. Tentu kami di sini juga melihat bahwasanya ada geliat-geliat di Kota Padang Panjang. Masa jabatan Bapak Wali Kota Hendri Anies ini masuk ke tahun kedua kepemimpinan beliau, ya. Semuanya perlu sama-sama kita ketahui tidak bisa selalu instan, Pak, Bapak Ibu semua, ya. Tapi insya Allah kami di DPRD tentu akan selalu mengingatkan, ya, terlalu mengawasi, selalu meminta kepada Bapak Wali Kota untuk mengevaluasi apabila kurang, ya, apabila kurang daripada dampaknya untuk masyarakat itu sendiri. Tadi sudah disampaikan Pak Wali Kota bahwasanya daerah kita terkena bencana, ya. TKD yang kembali itu khusus untuk melaksanakan perbaikan pasca bencana, mitigasi bencana, ya. Jadi apa? Tinggal lagi, tentu event-event inilah yang akan berdampak langsung untuk masyarakat, ya. Mudah-mudahan dengan event-event ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, bisa mengembalikan kembali kepedulian kita terhadap masyarakat-masyarakat. APBD berbasis masyarakat, itulah dia. Diutamakan APBD yang berpengaruh untuk masyarakat. Kota 1001 event kita dukung dan OPD selalu berkoordinasi lintas OPD, ya. Tidak terpaku di OPD Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata aja yang melakukan event, tentu ada event-event lain, ya, keagamaan, pendidikan dan segala macamnya. Mudah-mudahan dengan program-program yang diluncurkan oleh Pak Wali satu persatu sudah mulai kelihatan geliatnya ini sukses hendaknya dan memberikan dampak positif kepada Kota Padang Panjang secara khusus, ya. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, Pak. Ini kalau saya kadang-kadang ditanya orang, dari mana? Dari Padang Panjang. Sate Mak Syukur ya? Sate Mak Syukur gitu kan. Betul nggak Pak? Tapi saya lihat hari ini nggak ada tuh Sate Mak Syukur jadi sponsor. Ini apakah panitia lupa atau tidak? Karena ikon kita nih kalau saya ditanya-tanya kemana-mana Sate Mak Syukur. Tapi hari ini nggak ada Sate Mak Syukur jadi sponsor saya sini. Nah ini teman-teman dari wartawan coba ditanyakan ke Sate Syukur. Apakah ada proposal masuk dari panitia atau tidak?
Kalau tidak ada panitia yang kurang panitia terlalu mandiri berarti. Nah, jadi teman-teman semua, saya yakin Sate Syukur pasti akan mendukung kegiatan kita, dan hotel-hotel yang ada di Padang Panjang seperti Rangkayo Basa juga nggak ada nih saya lihat. Jadi semuanya insya Allah harus kita jemput, kita datangi, kita ajak untuk berpartisipasi. Nah itulah pemerintah dengan swasta membangun daerahnya bersama-sama. Harapannya itu. Terima kasih. Tambahan dari saya Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Ya Alhamdulillah Pak, memang informasi terakhir kami dapat, homestay kita untuk Seleng bawah, Seleng atas penuh Pak. Penginapan Masjid Ramah Musafir, Nurul Iman, Nurul Huda penuh. Mifan pun full book Pak tadi malam Pak, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita nanti menutup sesi konferensi pers kita, kita akan tayangkan video bumper. Iya Pak? Ya, video bumper kalender event, izin. Yang akan menayangkan seluruh event kita 36. Sambil kita Oke semua, terima kasih, nanti dilanjutkan oleh Kadis Pariwisata, dan ini saya mohon diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu Pak, sebentar Pak. Ya, mohon izin kami undang bersama Bapak Wali Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran dan tamu undangan untuk dapat sesi foto bersama. Baik, selanjutnya kepada seluruh rekan-rekan media untuk dapat mengambil posisi sesi foto bersama Bapak Wali Kota Padang Panjang yang didampingi oleh Bapak Ibu unsur Forkop. Baik pemirsa Padang TV, hari ini kita menyaksikan langsung bagaimana semaraknya kegiatan Goes Adventure yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang Panjang di Kota Padang Panjang pada hari ini. Dan hadir hari ini bersama kita ada Ketua DPRD Kota Padang Panjang dan juga Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga ya Pak ya. Porapar yang hadir tentunya pada hari ini Pak. Ini tentunya harapan kita ke depan. Kegiatan ini tentunya kita berharap tidak hanya kegiatan seremonial semata, namun benar-benar kegiatan ini menjadi kegiatan event yang berbasis tentunya dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Ini pesan dari Ketua DPRD ini, kemasan apa yang Wakil Ketua DPRD sendiri, apa yang menjadi kemasan ke depan yang kita harapkan ini di tengah efisiensi dan sebagainya nih Pak. Baik, terima kasih. Di tengah-tengah efisiensi ini, event-event seperti ini tentu sangat diharapkan bagi pelaku-pelaku usaha kecil, menengah, yaitu UMKM. Tentu ini dapat meningkatkan geliat dari ekonomi masyarakat, ya, berbasis masyarakat. Nah, kenapa? Karena kita selalu dalam pembahasan APBD selalu mengingatkan kepada tim TAPD, yaitu yang dikirim Pak Wali, tentu apa dari APBD ini, apa yang bisa langsung ke masyarakatnya. Nah, jadi salah satunya itu ialah event yang mendatangkan orang banyak, ya. Dan ini kita lakukan baru satu OPD. Belum OPD-OPD lain, tentu ada bidang keagamaan, ada pendidikan, ada pertanian, ada kesehatan. Tentu hal-hal yang seperti ini harus kita lakukan terus dan kita dorong terus dari DPRD-nya ya. Di sisi anggaran, di sisi pengawasannya, tentu kita akan selalu mengingatkan untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi ke depannya apa yang lebih baik lagi untuk Kota Padang Panjang tentunya. Ya, dengan adanya kegiatan event itu tentunya kita berharap juga nih Pak. Kita tahu beberapa bulan yang lalu Kota Padang Panjang juga menjadi salah satu kota yang terdampak akibat bencana yang ada ini. Ini kaitannya semangat kita dengan kegiatan event-event ini, apa yang kita harapkan tentunya dalam pemulihan bencana tentunya. Tentunya dengan event-event ini, yang pertama tentu bisa memberikan suatu untuk membangkitkan kembali bahwasanya Kota Padang Panjang walaupun dia terkena bencana tapi masih tetap orang berkunjung ke sini dan membelanjakan uangnya di Kota Padang Panjang. Nah, masyarakat yang terdampak bencana ini kan umumnya para pelaku-pelaku UMKM nih. Terus terang yang kena bencana di bawah itu, yang di Jembatan Kembar, itu semuanya pelaku UMKM. Nah, di sini dinas-dinas terkait termasuk dinas sosial sudah mengarahkan. Dan bahkan dari kementerian juga ada memberikan bantuan ketika orang itu, contoh, sebelum bencana dia adalah berkebun,
Tapi setelah bencana, karena dia tidak punya kebunnya sudah kena bencana, maka kita berikan modal usaha dan bantuan-bantuan lainnya. Nah, dengan event-event seperti ini, tentu Kota Padang Panjang, insya Allah tidak akan lama lagi akan kembali bangkit dari kebencanaan itu. Dan tentunya ini sedikit nih Pak, ini kita berbincang terkait tentang masalah pembangunan saat ini yang terjadi di Selayang ini. Kita berharap nih kalau bisa Selayang dibuka terus nih akses lalu lintas dengan ada buka tutup. Ini berdampak kira-kira ekonomi kita di Kota Padang Panjang sendiri. Ya. Kalau kemarin mungkin kita agak sedikit terganggu ya dengan buka tutupnya dengan jadwal Lembahana ya. Tapi sudah semenjak hari Lebaran sampai saat ini alhamdulillah pihak-pihak terkait sudah membuka jalan itu 24 jam. Jadi artinya tentu ini juga akan mempengaruhi dengan ekonomi Kota Padang Panjang itu sendiri. Oke, izin Pak Kades, tentunya dengan banyaknya 35 event yang ada di Kota Padang Panjang tentunya ini sangat banyak sekali dan harapan kita event ini tentunya berharap juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Tapi ada satu nih Pak, dengan banyaknya event ini apa kira-kira ada enggak yang akan menjadi salah satu event identitas lokal kita Kota Padang Panjang, di mana kalau misalnya orang ke Padang Panjang ini nih event Kota Padang Panjang yang unggulannya Kota Padang Panjang, identitas lokal kita. Ya baik, untuk pelaksanaan event hari tahun ini kita akan merubah strategi yaitu berbasis komunitas dan masyarakat. Jadi dalam hal ini kita berkoordinasi terus dengan komunitas yang ada, Polda Urwis, kemudian ada lembaga-lembaga yang instansi yang memiliki event. Nah itu yang kita terus berkoordinasi, kita kurasi. Jadi sehingga kita baru mulai nih Pak. Jadi kita mempunyai tagline yaitu Padang Panjang Pulih, Pariwisata Bangkit. Jadi itu yang kita upayakan. Jadi untuk saat ini kita masih mengkurasi Pak ya. Awal tahun ini di 2026 ini kita berusaha untuk mengumpulkan semua event-event yang ada di masyarakat, terutama di komunitas. Nah kita akan mencoba untuk seperti yang dibilang Pak Wakil Ketua tadi, kita akan mencoba evaluasi apa sih sebenarnya dari 35 atau sampai 100 tadi, apa yang menjadi nantinya ikon dari Padang Panjang. Ya, karena kita ada budaya juga di sini, ada tari, seni, kemudian ada musik, kemudian kuliner. Jadi nantinya kita akan mencoba evaluasi, kita kurasi kembali apa sih yang menjadi ikon Padang Panjang pas untuk Padang Panjang. Mungkin itu yang kita lakukan. Oke, terakhir nih Pak Kades, catatan kita untuk hari ini, semangat kita hari ini, event yang kita laksanakan hari ini, apa yang mau kita sampaikan udah seluruh yang hadir ke Kota Padang ke sini. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita sudah melaksanakan pelepasan peserta yang tadinya cuma yang kita estimasikan 1.300, sekarang sudah mencapai 2.000 peserta. Jadi kita berharap seperti harapan Pak Wali Kota tadi, ke depannya bisa jadi kita dalam 2 kali setahun kita adakan Goes Fun Adventure ini. Jadi nantinya kita akan coba evaluasi, kita akan coba nanti akan mencoba mengkoordinasi dengan UMKM apakah ada peningkatan terhadap ekonomi, kemudian penginapan, homestay, apakah memang memberikan dampak positif. Itu akan membuat kita menjadi tahu bahwa bahwasanya ini memiliki multi efek player dalam event ini. Jadi tidak menutup kemungkinan ke depannya kita akan jadikan event ini menjadi kalender event tahunan. Oke, baik, terima kasih Pak Des. Terima kasih Pak Ketua, Wakil Ketua. Oke, baik pemirsa Padang TV, demikianlah wawancara yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang dan juga Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan tentunya Pariwisata juga. Terima kasih. Kita akan kembali menyaksikan rangkaian kegiatan dan nanti juga kita saksikan juga pembagian hadiah karena hari ini kita lihat para sepeda sudah mulai kembali ke gerbang tentunya. Terima kasih. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is
Baik pemirsa Padang TV, hari ini kita juga bersama Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang dan tentunya Ibu kita bagaimana nantinya juga kita melihat berbagai sukses yang event dilaksanakan pada hari ini. Bu Sekda, tentunya kita berharap adanya kolaborasi antara OPD dan semuanya agar kegiatan ini sukses. Ini perdana ya kita laksanakan dengan total seperti itu. Bagaimana Ibu menyiapkan kegiatan ini tentunya agar ini terlaksana semaksimal mungkin? Oke, baik. Kegiatan ini kita gagas awalnya dari komunitas Goes. Komunitas Goes. Iya, komunitas Goes Padang Panjang bertemu dengan kita. Kemudian kita mendiskusikan apa yang bisa diperbuat untuk Padang Panjang. Jadi ini kita angkat Pak, Goes ini. Awalnya cuma berbincang-bincang saja. Ternyata itu sudah 8 tahun tidak ada kegiatan Goes di Padang Panjang. Jadi alhamdulillah waktu itu awal bulan Ramadan kita diskusi dengan komunitas Goes dengan Porapar juga dan OPD terkait juga, dan kita rencanakan waktu itu target kita cuma hanya 1.000 peserta. Ya, 1.000 peserta hanya dari Sumatera Barat. Alhamdulillah seiring dengan waktu berjalan dan juga kita menyebarkan informasi ini melalui media sosial juga. Alhamdulillah pada hari ini sekitar 2.000 peserta, tidak hanya dari Sumbar, dari luar Sumbar dan juga ada dari Pulau Jawa juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya seperti yang disampaikan Bapak Wako tadi, minimal 50.000 peserta dan hadiahnya juga nanti untuk dopresnya kita akan lebih besar lagi dari yang sekarang ini. Oke, Bu, tentunya banyak event akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang Panjang. Ini kira-kira apa yang akan menjadi target Ibu, OPD terkait akan dilibatkan nantinya mencari apa yang akan menjadi event yang menjadi identitas Kota Padang Panjang. Yang tentunya kalau orang misalnya ke Padang Panjang, dia tahu di event ini adalah milik Kota Padang Panjang. Ya, betul. Untuk semua event yang akan kita laksanakan nanti, itu minimal 35 event yang akan kita laksanakan, itu harus kolaborasi seluruh OPD. Tidak hanya OPD, komunitas juga, masyarakat juga, dan semua perangkat yang ada, stakeholder yang ada di OPD ini, itu akan kita ikut sertakan semuanya dalam event ini untuk selanjutnya. Nanti mungkin Pak, di waktu hari jadi Kota Padang Panjang, di tanggal 1 Desember, kita akan membuat eventnya akan lebih besar, yang namanya juga itu namanya Festival Serambi Mekah. Festival Serambi. Iya, Festival Serambi Mekah itu tidak hanya 1 hari, itu akan ada beberapa hari dan juga akan nanti diikutsertakan dengan event-event yang lainnya. Itu semuanya dari masyarakat, dari kelurahan, kecamatan, semuanya ikut serta dalam event tersebut. Oke, tanggal 1 Desember ini catat di seluruh pemirsa, catat tanggal 1 Desember insya Allah dalam rangka Hari Jadi Kota Padang Panjang akan ada event Festival Serambi Mekah, di mana ini akan menjadi rangkaian kegiatan Semarak ya Bu ya, Semaraknya Kota Padang Panjang, dan akan menjadi salah satu event yang akan jadi juga nanti identitas lokal Kota Padang Panjang kita cari di sana ya Bu ya. Mudah-mudahan pariwisata bangkit setelah dengan adanya keterpurukan kita dengan bencana, mudah-mudahan semuanya akan bangkit lagi. Ya, di tengah efisiensi anggaran, kreativitas juga dibutuhkan tuh. Tetap harus dibutuhkan, karena kita tidak boleh loyo dan kita harus tetap semangat. Apapun itu yang terjadi, kita harus semangat. Target Padang Panjang ke depan nih dari Bu Sek, Bu Wita sendiri apa? Target kita untuk Padang Panjang ke depan yang pertama yaitu visi misi yang telah dibuat oleh kepala daerah kita, itu harus kita laksanakan dan harus sukses Pak. Oke, ya, semua OPD itu sudah berkomitmen untuk mensukseskan semua visi misi dan program-program yang ada yang telah dicanangkan oleh kepala daerah kita. Oke, terima kasih Bu Wit, Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, dan tentunya ini perempuan, sekretaris kita, mudah-mudahan ini semangatnya juga walaupun perempuan tetap tangguh ya Bu ya. Baik, terima kasih ya insya Allah. Baik, terima kasih Misal TV, kita akan lanjut, kita saksikan lagi rangkaian kegiatan dari Goes Adventure Kota Padang Panjang tahun 2026. Terima kasih ya insya Allah. Baik, terima kasih Misal TV, kita akan lanjut, kita saksikan lagi rangkaian kegiatan dari Goes Adventure Kota Padang Panjang tahun 2026. The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter, my
when I was just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a... Penasaran menari ikuti angin lagu, semua mata penting hanya tertuju